Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ramadan. Saya dari angkatan 2016 dengan NIM 1666076. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sidang tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Museum Jember Fashion Carnival dengan Pendekatan Arsitektur Hybrid. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama, Jember kini menjadi kota yang dipandang dari segi fashion semenjak adanya JFC. Dan yang kedua, JFC menjadi parade karnaval terbaik keempat sedunia. Yang ketiga, minimnya sarana galeri. Yang keempat, museum sampai saat ini Jember belum memiliki museum dengan skala regional. Juga tidak adanya museum yang menampung karya-karya desainer fashion setelah acara JFC berlangsung. Nah, ini adalah sejarah Jember Fashion Carnival dengan foto yang terpampang yaitu almarhum Dina Faris. Kemudian ini adalah pengertian museum. Dan saya mengambil studi presiden yang pertama Niteroi Contemporary Art Museum. Kemudian saya yang kedua mengambil dari studi presiden The Louis Vuitton Foundation. Ini struktur atap dominan menggunakan besi dan kayu. Struktur rangka bangunan dominan menggunakan besi. Yang ketiga saya menggunakan Museum Macan, Modern and Contemporary Art in Nusantara. Ini museumnya berada di Indonesia, berada di Jakarta tepatnya. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di depan Lipo Plaza Jember. Ya, ini batas-batasnya. Yang pertama di batas baratnya ada Lipo Plaza Jember, langsung berhadapan dengan Lipo Plaza Jember. Kemudian di batas utaranya ada pertokoan. Kemudian di batas timurnya ada perumahan warga, serta di batas selatannya ada kantor perwakilan PTP 12 Jember. Nah, ini adalah perancangan Museum Jember Fashion Carnival dengan pendekatan arsitektur hybrid. Ini adalah skematik desain dan kesimpulan dari latar belakang yang saya ambil. Di latar belakang, kemudian muncul pendekatan desain, kemudian diarahkan ke objek desain, habis itu pengertian museum itu sendiri bagaimana, kemudian museum itu digolongkan menjadi edukasi wisata penunjang, konsep, dan akhirnya muncul final design seperti ini. Kemudian ini adalah skematik desainnya, ini isu pendekatannya, kemudian perumusan isu objek desain dan lain-lain, bisa dilihat di video. Nah, kemudian setelah itu langsung menuju ke besaran ruang, yaitu organisasi ruang. Ini adalah organisasi ruang yang pertama. Yang bagian oranye ini adalah sekunder. Nah, ini auditorium, ruang admin, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian yang warna merah ini adalah primer. Ini adalah bangunan-bangunan primer atau bangunan-bangunan utamanya. Kemudian yang warna kuning ini adalah bangunan-bangunan penunjangnya. Serta ini adalah servisnya. Ini adalah analisis dari tapak yang saya dapatkan. Nah, kemudian ini adalah analisis keduanya, yaitu analisis primer sekunder penunjang. Setelah tadi sudah didapatkan, kemudian dimunculkan di sini. Di sini terdapat beberapa klasifikasi penunjangnya, yaitu pengunjungnya atau penggunanya. Dan di sini ada beberapa klasifikasinya, bisa dilihat di video. Nah, di sini ada aktivitas dan fungsi ruang. Nah, ini aktivitasnya yang terdapat di dalam museum atau apa saja. Yang berwarna biru adalah pengunjung, kemudian yang berwarna ungu adalah penyewa retail, yang takmir adalah berwarna coklat, kemudian seterusnya dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini untuk bangunan primernya, ruangannya penerapan prinsip budaya pendalungan dengan sifat yang tegas, pengaplikasian diterapkan pada hubungan antara ruang yang jelas dengan sain dan bukaan yang lebar. Kemudian untuk sekundernya seperti ini dan penunjangnya seperti ini. Nah, ini adalah detail dan penjelasan aktivitas dan fungsi seperti yang sudah dijabarkan barusan. Ini adalah muncul kemudian detail dan penjelasan aktivitas dan fungsinya pada tapak tersebut. Nah, ini adalah organisasi ruangnya atau sirkulasi ruangnya. Nah, yang biru ini adalah sirkulasi pengunjungnya. Saya menekankan sirkulasi pengunjung yang paling utama untuk museum tersebut karena dirasa pengunjung adalah pengguna yang paling utama yang ada di museum tersebut. Nah, setelah
muncul beberapa penjabaran sebelumnya. Kemudian ada organisasi ruang, yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari beberapa gambar-gambar tersebut, akhirnya saya simpulkan jadi satu seperti ini. Dengan diagram aksonometri dan block plan seperti ini. Ini keterangannya. Yang pertama, ini adalah ruang JFC Grande. Kemudian yang B adalah food court, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah lantai satunya. Saya jabarkan seperti ini. Kemudian lantai duanya, saya jabarkan seperti ini. Kemudian setelah itu lanjut ke point of interest atau POI pada analisis tapaknya. Prinsip desainnya adalah eye-catching, komunikatif, abstrak, dan glamor. Kriteria desainnya mampu menginformasikan kepada pengunjung bahwa di sekitaran tapak terdapat museum, menggunakan material dengan tipe maintenance yang mudah seperti HPL, baja, dan besi stainless. Ini analisis point of interest-nya. Kemudian ini adalah detail dan penjelasan POI-nya atau point of interest-nya. Nah, ini adalah jaring infrastruktur pada analisis tapaknya. Ini terdapat beberapa tiang-tiang listrik ya di sekitar tapak. Kebetulan di depan tapak adalah jalan utama, akses utama itu Jalan Gajah Mada, seperti itu. Nah, ini adalah detail dalam penjelasan jaring infrastrukturnya. Nah, ini adalah topografi, yaitu analisis tapaknya. Nah, ini adalah detail dan penjelasan topografinya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis tapak, yaitu iklim. Nah, ini di sini terdapat beberapa penjelasan setelah saya analisis tapaknya. Kemudian ada detail dan penjelasan iklim. Nah, ini terdapat setelah muncul blok plan tadi, kemudian sosoran pada lantai 1 dan 2 untuk meminimalisir cahaya berlebih masuk pada bangunan. Pemilihan sosoran dengan aksen tegas menyesuaikan pada prinsip pandalungan. Jadi prinsip-prinsip pandalungan dimasukkan ke dalam bangunan. Pandalungan sendiri merupakan suku campuran, yaitu suku Madura dan Jawa yang ada di Jember. Kebanyakan orang Jember adalah orang-orang Pandalungan, disebutnya seperti itu. Kemudian lanjut, yaitu vegetasi pada analisis tapaknya seperti ini. Kebetulan tapak di depan Lipo Plaza atau di tapak perancangan saya itu keseluruhan hampir masih semak belukar ya, dan hanya pohon-pohon pembatas seperti ini. Nah, ini ada detail dan penjelasan vegetasinya setelah saya analisis. Kemudian pemilihan tanamannya bisa diletakkan pada tapak, yaitu seperti yang ada di video. Nah, ini adalah intensitas manusia di sekitar tapaknya. Nah, ini adalah kesimpulan dari analisis tapak, mulai dari point of interest, dari intensitas manusia, kemudian jejaring infrastruktur, kemudian iklim, kemudian vegetasi, sehingga muncullah kesimpulan seperti ini. Kemudian ini analisis bentuk strukturnya, ini ada detail dan penjelasan strukturnya juga. Karena ini adalah lantai 3, kemudian menggunakan fondasi Strauss-Pearl, seperti itu. Nah, ini adalah utilitas lingkungan sekitar, detail dan penjelasannya ada di sampingnya. Nah, kemudian masuk ke konsep dasar. Di definisi tema pengertian hybrid ada 2, yaitu pendalungan dan JFC. Saya mencampurkan 2 unsur, yaitu pendalungan dan JFC tersebut. Dari pendalungan ini diambil unsur tradisionalnya, kemudian dari JFC ini diambil unsur modernnya. Kemudian dari tradisional ini karakteristik sifatnya diambil, kemudian diterapkan pada museum JFC. Setelah itu pada modern ini karakteristik modenya diambil dan diterapkan pada museum JFC. Prinsip pendekatannya tegas, berani, ramah, ekspresif, abstrak, glamor. Seperti itu. Kemudian ini adalah transformasi bentuknya pada konsep konsep mikro. Nah, ini transformasi bentuknya dari tapak. Ini adalah konsep tapak, iklim, ada konsep mikronya, kemudian konsep tapak, vegetasi, konsep mikronya juga. Seperti ini. Nah, ini adalah konsep ruang mikro, ini adalah konsep utilitas mikro dan konsep struktur mikro. Nah, setelah melalui beberapa pertimbangan dan beberapa analisis lanjutan, akhirnya muncul konsep ruang
baru, yaitu dengan mempertimbangkan yang pertama sirkulasi kendaraan dan yang kedua sirkulasi pengguna hingga yang ketiga zoning peletakan bangunan massa yang menopang atau menunjang bangunan utama seperti itu. Jadi akhirnya muncul seperti ini konsep ruang terbaru dari yang sebelumnya. Nah, ini adalah strukturnya masih menggunakan diagram aksonometri. Kemudian ini pada iklim pada bangunannya seperti apa, menggunakan secondary skin, atap spandek dan sebagainya, selokan, basement dan sebagainya. Kemudian ini ada diagram aksonometri plumbing dan sanitasi. Kemudian mechanical electrical seperti pada gambar. Nah, ini adalah perspektif kawasannya. Jadi pada area entrance di sini, entrance ada di sini, kemudian untuk parkir mobil ada di luar dan juga di basement. Nah, ini adalah basement, akses menuju basement. Jadi ketika mobil atau pengunjung menggunakan mobil itu langsung bisa belok ke kiri. Ketika parkir di depan ini sudah penuh atau di luar ini sudah penuh, maka bisa langsung diarahkan ke akses ke basement. Di sini juga akses ini juga digunakan untuk pengelola yang berada di sini parkirnya. Jadi pengelola tidak mengganggu akses pengguna museum atau pengunjung. Jadi pengguna, mohon maaf, jadi pengelola langsung ke belakang sini untuk parkir bangunannya di sini karena dengan pertimbangan yaitu bangunan pengelola berada di. Nah, ini adalah legenda Museum JFC. Di sini adalah Museum JFC-nya, kemudian di sini ada Ruko, di sini Lipo Plaza, di sini Cafe Rolas, di sini Hotel GM Resto GM 253, di sini ada PTPN 12, di sini adalah perumahan warga. Nah, kemudian ini adalah layout plan-nya. Di sini ada entrance, kemudian di sini ada parkir motor. Kemudian di sini adalah parkir mobil di sini, kemudian di sini ada parkir bus. Nah, di sini ada masjid, kemudian di sini ada tiket room atau tempat penjualan tiket dan lain sebagainya. Di sini ada lobby pengguna memasuki museum. Kemudian di sini ada ruang tunggu. Nah, di sini ada photo spot. Nah, di sini display zona 1. Ya, di sini display zona 1, kemudian display zona 2, display zona 3 dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dilihat pada legenda atau keterangan yang ada di layout plan. Nah, setelah itu, setelah layout plan muncul, di sini terdapat tampak belakang kawasan, yaitu ini adalah tampak dari timur, tampak bangunan atau tampak kawasan dari timur. Ini tampak belakang kawasannya seperti ini. Ini adalah tampak depan kawasannya, ini adalah tampak dari barat. Dan ini tampak samping kanan kawasannya, ini adalah tampak dari utara. Nah, ini adalah potongan BB kawasannya. Nah, di sini terdapat kids room atau ruang anak masih pada bangunan utama, kemudian di sana ada space zone 1, kemudian ada auditorium di lantai 2, dan di sini adalah parkir bus. Nah, ini adalah potongan CC kawasannya. Ini adalah gate entrance-nya, kemudian di sini ada masjid, kemudian di sini ada kafetaria. Nah, di sini adalah potongan DD kawasannya. Ini adalah outdoor areanya di sini. Kemudian di sini adalah souvenir area, tempat menjual souvenir. Kemudian di sini adalah carnival show atau carnival zone yang mana diadakan setiap 1 minggu sekali ada pertunjukan atau karnival di museum itu. Nah, ini adalah perspektif eksterior dari masjid dan tiket room-nya bersebelahan. Nah, adalah gate entrance-nya untuk museum JFC-nya. Nah, sedikit saya jelaskan, di sini ada atap yang melengkung seperti ini. Ini adalah saya menggunakan atap tanian lanjang yang panjang seperti itu. Kemudian saya transformasi dan saya modifikasi sehingga
menjadi bentukan yang modern. Nah, tujuannya adalah untuk memasukkan unsur tradisional dan unsur tradisional tanian lanjang seperti itu, dan memasukkan unsur JFC-nya itu modern, atraktif dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah interior pada display area zona satunya. Jadi seperti ini gambarannya, pemilihan lantai parket kayu pada interior museum di display area zona 1 untuk memunculkan kesan tradisional yang ada pada Pandalungan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini adalah display area zona 2-nya. Ini adalah interiornya, pemilihan warna-warna seperti ini, warna-warna merah pada display area zona 2 bertujuan untuk memunculkan kesan yang kuat dan kesan yang abangan seperti itu. Untuk kesan abangan tersendiri merupakan unsur atau sifat yang melekat pada masyarakat Pandalungan. Jadi display area zona 2 di sini seperti ini. Nah, ini adalah perspektif kawasan eksteriornya. Ini adalah taman-taman dan gazebo-gazebo. Jadi setelah berkeliling di dalam museum, menikmati display-display yang disajikan, pengunjung bisa menikmati kafetaria atau sekedar untuk menonton carnival show yang ada di Museum Jember Fashion Carnival. Nah, ini adalah kafetarianya, interiornya seperti ini. Nah, ini adalah perspektif eksteriornya. Kemudian ini adalah parkir motor. Nah, ini adalah set plan kawasannya, gambar kerja. Ini ada layout plan gambar kerjanya. Dan ini adalah Disna basementnya. Di sini terdapat gudang. Nah, di sini adalah pos jaga tiket parkirnya. Jadi ketika mobil sudah masuk, langsung ada pos jaga tiket parkir seperti itu. Nah, ini pos jaga tiket parkir ketika mobil akan keluar. Nah, ini adalah denah bangunan utamanya. Nah, ini adalah potongan museum AA dan BW. Nah, inilah tampak depan dan tampak samping museum. Nah, ini adalah potongan kafetarianya. Nah, ini adalah tampak depan kafetaria dan tampak samping kafetaria. Kemudian ini adalah tampak depan masjid dan tampak samping masjid. Nah, ini adalah denah ruang tiket. Ini potongannya. Nah, ini adalah tampak depan dan tampak samping. Ini adalah denah workshop desainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya teman-teman bisa menyaksikan video animasi dari perancangan Museum Jember Fashion Carnival karya saya. Terima kasih.